Ini adalah bagian kedua daripada hukum dasar kimia dan kita berbicara tentang hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Hukum Gay-Lussac ini lebih susah daripada hukum Avogadro. Variasi soalnya banyak, jadi kita harus mengenal banyak soal-soal variasinya dia. Jadi bunyinya dia apa? Pada suhu dan tekanan yang sama, maksudnya ada gas-gas yang dia itu diukur pada suhu berapa dan tekanan berapa, tapi yang jelas suhunya sama, tekanannya sama. Perbandingan volume gas-gas pereaksi itu adalah senyawa kimia yang di sebelah kiri dari tanda panah. Jadi maksudnya kalau kita mempunyai A plus B hasilnya C plus D, berarti ini maksudnya adalah pereaksi. Dan volume gas-gas hasil reaksi itu berarti maksudnya yang di sebelah kanan adalah bilangan bulat dan sederhana. Kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk singkatnya, kita bisa tulis bahwa perbandingan daripada koefisien reaksi itu sebanding dengan volume. Contohnya seperti ini. Misalnya saya punya apa ya? Saya mau kasih contoh yang dia itu katakanlah nggak sama dengan soal-soal yang berikutnya. Misalnya saya punya hidrogen. Hidrogen dalam hal ini adalah bentuknya gas ditambah dengan oksigen dalam bentuk gas. Ingat ya, untuk yang hukum Gay-Lussac ini, dia akan butuh koefisien reaksi. Dan koefisien reaksi yang diminta, jangan pernah dikerjain pakai metode koefisien sementara. Karena metode koefisien sementara itu lama. Jadi kerjain pakai metode ya pingpong boleh lah, cara langsung boleh lah. Ya tapi kita tinggal lihat kiri dan kanan doang. Jadi kita tinggal ngecek apakah sebelah kiri sama sebelah kanan koefisiennya udah sama belum. Kalau belum sama ya disetarain. Katakanlah kita punya seperti ini ya tinggal langsung setarain. Misalkan saya kasih koefisien 1 dia 2O. Berarti hanya ada 2. Bisa nggak hanya disetarain? Bisa lah. O-nya bisa disetarain nggak? Bisa karena di sebelah kanan kan nggak ada oksigen lagi. Berarti oksigen yang di sebelah sini harus dikali sama setengah. Kaliin supaya dengan suatu angka supaya dia nggak pecahan. Berarti dalam hal ini 2H2 ditambah sama 1O2, 1 ditulis boleh, nggak ditulis boleh. Terus kemudian di sini koefisiennya adalah 2, 2H2O. Nah ini namanya koefisien reaksi. Ya ini caranya gimana? Gampang. Di sini kalau misalkan kita punya hidrogennya itu adalah 10 liter dan kita diminta untuk mencari oksigennya itu berapa, terus kemudian H2O-nya berapa, ya sebenarnya kita bisa melakukan perbandingan linear. Koefisien 1 nilainya 10, koefisien 2 nilainya 10, koefisien 1 berapa? Itu doang. Kan di sini saya tulisin perbandingan koefisien reaksi sebanding sama volumenya. Jadi kalau misalkan koefisien 2 volumenya 10, harusnya kalau koefisien 1 5 dong. Kalau koefisien 2 H2O berarti harusnya 10 kan? Jadi kalau misalkan kita mau tulis secara nulisnya kayak gini. Volume daripada, saya tulis di bawah sini ya. Volume daripada oksigennya tulisnya kayak seperti indeks ya. Jadi posisinya dia tuh lebih di bawah. Tulisnya kayak gini. V atau tulis volume, boleh, gede. Oksigennya itu di bawah. Ini duanya lebih di bawah lagi. Jadi oksigen ini di bawahnya volume. Nulisnya agak lebih di bawahnya lagi. Oke? Itu cara penulisan yang seharusnya betul. Jadi cara nulisnya adalah ini 1. 1 itu apaan? 1 itu adalah koefisien daripada oksigen karena itu adalah yang ditanya. Jadi koefisien yang ditanya di atas. Terus kemudian koefisien H2 itu di bawah karena dia itu yang diketahui kayak seperti perbandingan linear. Dikali sama informasinya 10 liter. Berarti kita tinggal tulis ini 5 liter. Coba sekarang yang H2O, saya tulis volume H2O, berarti sama dengan koefisien yang diketahui punya H2O dibanding koefisien punya H2 dikali sama 10 liter. Hasilnya adalah 10 liter juga. Bisa nggak kita menggunakan oksigen ini yang 5 liter untuk mencari H2O? Bisa lah. Sepanjang kita yakin bahwa jawaban kita yang volume O2 benar. Karena kalau misalkan punya kita yang volume O2 hitungannya salah, berarti H2O-nya ikut salah dong. Jadi ya kalau misalkan mau bandingin sama awalnya aja. Maksudnya kalau misalkan oksigennya itu hitungannya salah, ya berarti H2O belum tentu salah kan ya. Jadi pakai yang awalnya aja. Terus kemudian yang ini, tentukan banyaknya nitrogen yang dibutuhkan dan NH3 yang terbentuk dari reaksi di bawah ini. Informasinya saya taruh di sini sekalian. Ini info ya. Jadi maksudnya saya punya hidrogen dalam bentuk gas. Terus kemudian ditambah sama nitrogen dalam bentuk gas. Hasilnya adalah NH3 dalam bentuk gas. Infonya ini, H2O-nya misalnya 8 liter. Dah, jawabnya gimana? Ini soal. Dah, koefisien setarain dong. Saya mau setarain langsung ya, karena saya sudah tahu koefisiennya. Jadi kalian cari tahu sendiri caranya gimana. Pokoknya lihat
supaya koefisien kiri sama koefisien kanan sama. Dah. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nitrogen? Gampang juga. Di sini kalau misalkan kita mau nyari tahu volume daripada nitrogen, kita tinggal pakai perbandingan koefisien. 1 dibanding sama 3 dikali sama 8 liter. 1 itu punya nitrogen, 3 itu punya informasinya H2, 8 liter itu punya volumenya H2. Berarti perbandingannya adalah 8 per 3 liter. Tinggal ditulisin, kalau mau dibikin pecahan campuran boleh 2 per 3 liter. Bagaimana cara mencari NH3? Ya sama aja. NH3 berarti koefisiennya NH3 dibanding sama koefisiennya H2 dikali sama 8 liter. Dalam hal ini berarti 16 per 3 liter. Gini aja lah, nggak usah pakai pecahan campuran. Soal lainnya lebih susah dikit ya. Di sini soal yang mulai agak susah itu adalah soal-soal yang terkait sama perbandingan hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah senyawa yang mengandung C sama H. Jadi CXHY biasanya disingkat seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya reaksi daripada hidrokarbon, reaksi saya tulis RX pada hidrokarbon itu ada 2. Yaitu adalah pembakaran sempurna. Ini boleh dicatat ya karena daripada ngulang video lagi. Reaksi pembakaran sempurna kalau kita punya CXHY biasanya dalam bentuk gas, kalau ditambah sama O2 hasilnya adalah O2-nya dalam hal ini gas, hasilnya adalah CO2 gas. H2O-nya gimana? H2O-nya ya tergantung suhu lah. Kalau suhunya di 100 atau di atas 100 ya dia bentuknya gas, uap air namanya. Kalau suhunya di bawah 100 ya berarti wujudnya liquid. Dalam hal ini wujud kita punya 4, yaitu adalah S itu untuk solid atau padat, G itu untuk gas, L itu untuk liquid, liquid itu berarti bentuknya cair, Aq itu adalah untuk larutan. Larutan itu apa? Berarti dia ada terlarut, zat terlarut sama pelarut. Kalau liquid dia murni, dia nggak ada zat terlarut. Jadi contohnya apa? Ya kayak seperti ya kalian kalau suka minum Pocari Sweat, ya itu adalah larutan. Kenapa gitu? Karena dia ada pelarutnya sama mineral-mineral yang terlalu di dalamnya. Kan dia ada kalsiumnya, ada magnesiumnya, ada besinya, dan seterusnya. Itu termasuk larutan. Terus kemudian kalau dia pembakaran sempurnanya senyawanya adalah CXHYOZ gimana? Maksudnya dia mengandung CH sama O. Ya, kalau dia mengandung C, ini belum tentu ya. Bisa gas, bisa liquid, tergantung daripada senyawanya siapa. Ini kalau misalkan ditambah sama O2, hasilnya itu adalah CO2 sama H2O. H2O-nya bisa gas, bisa liquid ya, tergantung daripada gas bisa, liquid bisa. Tergantung daripada suhunya berapa. Itu kalau pembakaran sempurna. Kalau dia pembakaran tak sempurna itu ada hasil tambahan. Pembakaran tak sempurna. Jadi kalau misalkan dia ada CXHY ditambah sama O2, CXHY-nya gas, ditambah O2 gas, hasilnya adalah CO di gas, ditambah sama CO2 gas, ditambah dengan H2O. Jadi ada CO-nya. Kalau dia CXHYOZ ditambah sama O2, hasilnya ya sama juga CO, CO2 sama H2O. Jadi bagaimana caranya tahu dia pembakaran sempurna atau tak sempurna? Biasanya kalau misalkan dia itu di soal, dia ngomong kalau tak sempurna. Kalau misalkan dia di soal nggak ngomong, ya berarti dianggap pembakaran sempurna. Pembakaran tak sempurna. Oke, sekarang kita mulai. Di sini ada campuran CH4 sama berapa ini? C2H6. Jadi dalam hal ini kita bikin reaksinya sendiri-sendiri. CH4 direaksiin sendiri, CH4 ditambah sama oksigen. Hasilnya itu adalah CO2 plus H2O. Ya, dikasih fasenya gas, gas, gas. H2O ada nggak? Nggak ada tulisannya, nggak usah ditulis. Terus kemudian ini saya tuliskan mula-mula reaksi sisa. CO2 sama H2O-nya mula-mula nggak ada. Koefisiennya sekalian ya, disetarain ya. Koefisiennya 1, 1, 2. Oksigennya berapa totalnya? 4, berarti di sini ada 2. Dah. Terus kemudian ada C2H6, disetarain sendiri. C2H6
dalam bentuk gas, dioksidasi, hasilnya adalah CO2 dalam bentuk gas, dan H2O dalam bentuk, nggak tahu, ya sudah, nggak usah ditulis. Mula-mula reaksi sisa, ini nggak ada. Terus kemudian dia ada 5 liter, jadi maksudnya mereka berdua ini, dan ini, itu 5 liter. Dan dia ngomong, 45%-nya CH4, ya hitunglah 45% daripada 5 liter berapa? 45% dikali sama 5 liter, dapatnya 2,25. Tulis di sini 2,25 liter. Satuan nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Terus kemudian sisanya berarti 55% dong, atau ya tinggal dikurangi aja. 5 liter dikurangi 2,25. Jadi di sini kita tulis 2,75 liter. Nah, yang berikutnya kita harus sangat memperhatikan kalimat. Di sini kalimatnya apa? Berapa banyaknya oksigen yang dibutuhkan? Kata-kata dibutuhkan ini ada teman-temannya. Kata-kata dibutuhkan, kata-kata diperlukan, kata-kata, ini boleh dicatat ya. Kata-kata tepat bereaksi, kata-kata tepat bereaksi, kata-kata cukup banyaknya. Ini itu akan ngefek senyawa-senyawa yang di sebelah kiri. Misalnya saya punya A tambah B, hasilnya C. Kita bikin mula-mula reaksi sisa. Nah, ini mereka dua-duanya 0. Jadi karena di sini dia ngomong dibutuhkan, ya berarti kita isi dong di sini 0, 0. Ini 0, 0. Ya. Terus lawan katanya apa? Lawan katanya itu berlebihan, berlebih. Jadi kalau dalam hal ini misalkan saya punya soal A ditambah sama B yang berlebih, saya pendekinnya berlebih, hasilnya adalah C. Ya udah tulis A tambah B, hasilnya C, bikin mula-mula reaksi sisa, A-nya 0, B-nya sisa. Ya gara-gara dia bilang berlebih, B-nya berlebih. Nah sekarang kita isiin, dia maunya apa? Nah isi, mana yang bisa diisi? Ini kan 0, berarti kita isi ini 2,25. Ini koefisien 1, ini koefisien 2. Berapa berarti? Ya ini tinggal kali 2. Kan apa yang tertulis di bereaksi, kita bisa tulisin, bandingin dengan koefisiennya. Kan tadi perbandingan Gay-Lussac itu kan bandingin antara koefisien reaksi sama volume. Ini sebenarnya adalah perbandingan pada saat dia bereaksi. Nggak boleh dimula-mula, nggak boleh disisa. Jadi koefisien 1 2,25, koefisien 2 berarti 4,5. Ya karena ini 4,5 sisanya 0 berarti atasnya 4,5 dong. Ini kita perlu, karena dia mau nyari tahu O2 kan ya. Nah kalau mau dilengkapin boleh silahkan lengkapin. Koefisien 1 lagi berarti 2,25. Yang di sebelah kanan kan ditambah. Berarti di sini juga 2,25. Koefisien 2 4,5. Di sini 4,5. Berarti H2O dari yang atas muncul 4,5. Ini 2,75, koefisiennya belum disetarain ya? Ya tuh, koefisien belum disetarain. Setarain dulu dong. 2, berarti di sini 4. Terus kemudian hanya jumlah totalnya 12, berarti di sini kali 6. Terus kemudian oksigennya di sebelah kanan berapa ya? 8 tambah 6, 14. Berarti di sini 7. Jadi di sini 2,75. Oksigennya berapa? Ya hitunglah di sini. Caranya 7 dibagi 2 dikali sama 2,75. Berapa ya? Hitung dong. 7 dibagi 2 berarti 3,5 dikali sama 2,75. Ya kalau misalkan ngitungnya susah ya pakai jangan kalkulator, maksudnya pakai pecahan biasa aja. 9,625. Tulis di sini kan bereaksinya 9,625, berarti harusnya mula-mulanya 9,625 dong. Ini 9,625. Jadi kalau kita mau nyari oksigennya berapa ya tinggal tambahin lah 4,5 ditambah 9,625. Dapatnya berapa? Berapa liter? Ditambah sama 4,5. Berarti hasilnya adalah 14,125 liter. Nulisnya dalam bentuk kalimat ya, jangan kayak gini ya. Saya nggak nulis kata-katanya soalnya yang bawahnya kan nggak cukup. Karena dia ada reaksi yang saya harus tulisin. 2,25, berarti ini berapa? Berarti kalau yang CO2 saya tulis caranya doang ya. 4/2 dikali 2,75, hitungnya sekalian ya. Berapa nih? 2,75 dikali sama 2 berarti dong. Hasilnya berarti 5,5, tulis di bawahnya 5,5. Ini harusnya juga tulis 5,5. Terus kemudian 6, berarti ya berapa? 6/5
2 dikali sama 2,75 kan patokannya pakai yang ini kan? Pakai yang C2H6 kan? Berarti 3 dikali sama 2,75. Berarti hasilnya adalah 8,25. Ini 8,25. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya ya nggak usah. Gas hidrogen sebanyak 5 mili direaksikan dengan 5 mili gas I2. Berapa mili uap HI yang terjadi? Jadi dalam hal ini kita tuliskan dulu reaksinya. Gas hidrogen, semua gas itu selalu ada indeks 2-nya. Jadi kita tuliskan H2, gas. Terus kemudian direaksikan dengan I2 dalam bentuk gas. Menjadi, bukan sama dengan ya, pakai tanda panah ya. Pakai HI. Di sini uap. Berarti bentuknya itu adalah gas. Jadi kita bisa tulisin persamaannya disetarain H2 koefisiennya 1, I2 koefisiennya 1, dan 2HI koefisiennya 2. Karena di sini di H2 itu dituliskan 5 mili dan 8 mili, jadi karena dia itu informasi yang di sebelah kiri diketahui di sebelah kiri itu namanya adalah reaktan, yang di sebelah kanan itu namanya adalah hasil reaksi atau produk. Jika dalam suatu reaksi, di dalam hukum Gay-Lussac, untuk reaktannya atau reaksinya dia itu diketahui dua informasi tentang volume, maka kita harus menuliskan dalam bentuk mula-mula, reaksi, dan sisa. Saya tuliskan singkatannya, yaitu adalah M, itu untuk mula-mula, R itu untuk reaksi atau bereaksi. Kadang-kadang ada beberapa guru yang menuliskan dia dalam bentuk B sama dengan bereaksi. Terus bereaksi, terus kemudian S itu untuk sisa. Jadi di sini kalau kita mau mencari berapa yang dan siapa yang dia tuh merupakan reaksi pembatas, kita sebaiknya ingat ke contoh analogi yang saya berikan di hukum Proust, yaitu adalah pada saat seseorang dia mau memasak kue. Kalau misalkan saya ulang lagi, jadi kalau misalkan ada seseorang yang dia itu mempunyai satu resep kue tertentu, katakanlah dia itu punya resep yang membutuhkan 1,5 kilogram tepung, terus kemudian dia membutuhkan 6 butir telur, sementara dia mau berencana memasak kue sebanyak-banyaknya sesuai dengan stok yang ada di rumahnya dia. Jadi dia nggak bermaksud untuk belanja. Jadi kalau misalkan stok yang ada di rumah diketahuinya adalah 6 kg tepung dan 12 butir telur, berapa banyaknya kue? Berapa banyaknya resep kue yang bisa dibikin? Jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi jumlah tepung, maka kita punya faktor pengali 4. Jadi maksudnya dari sudut pandang tepung kita bisa bikin 4 resep kue. Sementara kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang telur, dia hanya bisa dibikin 2 resep. Jadi yang mana yang bisa dibikin? Apakah 4? Jawabannya bukan, karena kalau misalkan dia itu 4, berarti artinya telurnya kan kurang. Jadi kalau misalkan telurnya kurang, berarti kan harusnya belanja lagi. Dan itu nggak diinginkan kan. Jadi dalam hal ini bisa dibuat 2 resep. Kenapa 2 resep? Karena 2 resep itu adalah faktor pengali terkecil. Jadi di dalam kimia, telur ini itu adalah namanya itu reaksi pembatas. Ini saya bisa tulis, yaitu adalah reaksi pembatas. Jadi adalah senyawa kimia yang dia itu membatasi reaksi sehingga nggak bisa dibikin sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita bikin 4, maka telurnya kurang. Jadi dia bisa bikin 2 resep, di mana 2 resep ini akan membutuhkan tepung. Kan dia 2 resep. Tepungnya itu kan untuk satu resepnya kan 1,5 kilo. Berarti tepungnya akan membutuhkan 3 kilo. Terus kemudian telurnya akan kepake semua, dalam hal ini 12. Jadi berapapun stoknya, kalau dia adalah faktor pengali terkecil, maka dia akan kepake semua. Sehingga dalam hal ini dia ada sisa, dalam hal ini adalah sisa tepung sebanyak 6 kilo dikurangi 3 kilo, berarti adalah 3 kilo. Nah sekarang kita bisa gunakan di sini juga.
Jadi kalau tapi kita bandinginnya bukan sama resep kue, tapi kita bandinginnya dengan koefisien dari 1 mau ke 5 itu faktor pengalinya adalah 5. Dari 1 mau ke 8 itu faktor pengalinya adalah 8. Jadi dalam hal ini H2 itu dinamakan di kimia itu adalah reaksi pembatas. Karena dia adalah reaksi pembatas berarti sisanya adalah 0. Berarti di posisi I2 dia ada sisa. Jadi berapapun yang tertulis di H2, maka bereaksinya juga 5 mili dan ini akan menjadi patokan untuk mencari yang lain. Jadi pada saat kita mau mencari I2, cara mencarinya adalah koefisien daripada I2 dibagi koefisien daripada H2 dikali sama 5 mili. Berarti kesimpulannya dia bereaksi sebanyak 5 mili, berarti sisanya adalah 3 mili. Nah sekarang HI gimana? Ya sama, koefisiennya 2, patokannya adalah 5 di sini. Berarti caranya adalah 2/1 dikali sama 5 mili, berarti hasilnya adalah 10 mili. Akhirnya akan muncul di HI itu 10 mili. Jadi untuk yang di sebelah kiri itu dikurangi, mula-mula dikurangi reaksi, sementara yang di sebelah kanan dipisahkan oleh tanda panah ini, di sebelah kanan ditambah. Jadi ini di sini mula-mula nggak ada, terus kemudian 10 mili, berarti hasilnya 10 mili. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk mencari berapa mili uap HI yang terjadi, volume HI yang terjadi, berarti kita tinggal lihat yang ini 10 mili, berarti hasilnya adalah 10 mili. Dah, terus kemudian berikutnya. Soalnya tipenya lain ya, kan saya bilang Gay-Lussac sekitar 15 tipe soal variasi. Jadi ini yang kedua. Pada pembakaran sempurna 5 liter CXHY dihabiskan sekian liter oksigen. Berarti dia pas bereaksi dong, ada kata-kata dihabiskan. Ya, saya nggak tulis ini ya, tambahin sendiri ya. Ini ada kata-kata dihabiskan dan menghasilkan 10 liter karbon dioksida. Tulis CXHY ditambah sama oksigen. Hasilnya adalah CO2 tambah H2O. Tulis ini aja, di sini 5 liter. Di sini 15 liter, katanya dia menghasilkan 10 liter gas karbon dioksida. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau nulisnya itu sebenarnya kayak gini. Ini mula-mula reaksi sisa, ini dia tuh mula-mula nggak ada, 10 liter itu kita tulisin di sini, 10 liter. Oksigennya dia bilang dihabiskan 15 liter gas oksigen, jadi 15 liter gas oksigen itu ditulis di mula-mula, tapi sisanya 0, karena dia habis bereaksi kan. 5 liternya tulisnya di sini. Ini sisanya juga 0, kan dia habis bereaksi. Jadi kita tinggal tulis di sini 5, 15, terus kemudian di sini 10. Nah, angka yang di sini yang bereaksi itu kita boleh bandingin sama angka di koefisien CT, di koefisien reaksi yang di sini. Yang di sini, di sini, dan di sini. Jadi kita kecilin 5 dibagi 5, 15 sama 10 kan mereka sama-sama bisa dibagi 5. Jadi koefisiennya 1 di sini. Hasil caranya dari 5 dibagi sama 5, hasilnya 1. Terus ini 15 bagi 5, berarti koefisien 3. Terus ini 10 dibagi 5, koefisiennya 2. Nah, cara nyari H2O gimana? Cek oksigennya. Oksigennya di sebelah kiri ada 6. Oksigen yang di CO2 ada 4. Berarti di sini oksigennya itu kurang 2. Nah, baru cocok kan ya? Oksigennya. Nah, sekarang kita cara nyari X sama Y-nya, berarti kita lihat C yang sebelah kiri. C yang sebelah kiri ada berapa? 1 dikali sama X kan ya? Berarti X. Yang di sebelah kanan ada berapa? Ada 2. Terus kemudian hidrogennya di sebelah kiri ada berapa? Y. 1 kali Y maksudnya. Hidrogen yang di sebelah kanan ada berapa? 4. Jadi rumus yang diminta, rumus molekul CXHY itu adalah C2H4. Itu rumus molekulnya. Diketahui campuran gas sebanyak 6 ml C5H12 dibakar, berarti kita harus mereaksikan C5H12 dengan oksigen dan C7H16 dengan oksigen. Jadi kita harus bikin reaksinya sendiri-sendiri. C5H12 dioksidasi. Dalam hal ini fasenya adalah gas, oksigen adalah gas. Hasilnya adalah gas CO2 dan H2O. Di sini dikasih tahu bahwa air yang terbentuk adalah berbentuk liquid, berarti H2O-nya bentuknya liquid L. Jadi saya tuliskan untuk mula-mula R sama sisa M, seperti dari info-info yang sebelumnya. M itu adalah singkatan untuk mula-mula, R itu adalah singkatan untuk reaksi, atau kadang-kadang beberapa guru diganti dengan B, yaitu adalah dari kata-kata bereaksi. S itu adalah untuk sisa. Untuk yang di sebelah kiri, dia makin lama akan makin berkurang. Untuk yang di sebelah kanan, dia makin lama makin bertambah, di mana pada saat awal, CO2 dan H2O-nya itu nggak ada. Saya setarain dulu.
C-nya ada 5, jadi di sini koefisien CO2-nya 5, koefisien H2O-nya 6, jumlah O di sebelah kanan itu ada 16, berarti oksigennya ada 8 O2. Terus kemudian untuk C7H16, C7H16 dalam kondisi gas direaksikan dengan oksigen, hasilnya adalah CO2, gas, ditambah dengan H2O, liquid. Karena dia ngomong liquid, terus kemudian kita setarakan, CO2 dan H2O-nya mula-mula nggak ada. Koefisiennya 14 ditambah dengan 8, 22. Berarti oksigennya jumlahnya 11. Dah. Terus kemudian kita isi. Saya mau isi dengan pen warna yang berbeda. Sekarang 6 ml campuran daripada C5H12. Jadi saya mau misalkan di sini X mililiter, berarti di sini adalah sebanyak 6 minus X mililiter. Dia ada informasi lagi gas oksigennya berlebih. Kalau dia ada gas oksigen yang berlebih, berarti di sini artinya dia akan muncul sisa. Dan dengan demikian kita bisa mengisi yang di sini X, berarti sisanya 0. Di sini berarti 8X. Isi sisanya nggak usah. Ini 5X. Terus kemudian di sini 6X. Di sini 6 minus X. Sisanya 0. Berarti di sini 66 kurangi X. Di sini berarti 7. Berarti 42 dikurangi dengan 7X. Ya betul, 42 dikurangi 7X, 8, berarti 48 minus 8X. 48 minus 8X. Ya. Terus kemudian ada informasi pada akhir reaksi terdapat gas sebanyak 36 ml. Jadi kita bisa tuliskan volume gas sama dengan 36 ml. Nah kita harus tahu ini punya siapa. Dan air yang terbentuk berbentuk liquid. Tentukan persentase volume gas masing-masing gas pada campuran semula. Jadi di sini kita harus tentuin 36 mili punya siapa, bisa nggak ditebak. Dalam hal ini C5H12 dan C7H16 bukan merupakan gas yang dimaksud karena pada akhir reaksi terdapat 36 mili dan C5H12-nya sudah habis bereaksi. Di sini habis bereaksi, jadi kita bisa tahu bahwa gas yang pada akhir reaksi itu adalah volume O2 sisa. Kenapa gitu? Karena dia ngomong oksigennya berlebihan. Jadi kalau oksigennya berlebihan, reaktan yang satunya dia akan habis bereaksi. Terus kemudian ada siapa lagi gasnya? Ya betul, itu gasnya adalah gas CO2. Kenapa CO2 gas? Ini saya ada tuliskan kan bentuknya gas, sedangkan H2O-nya itu bentuknya liquid. Jadi dia nggak termasuk di dalam penghitungan. Jadi di sini kita bisa isi 36 mili sama dengan volume O2 sisa. Volume O2 mula-mula itu dikasih tahu di dalam soal 59 mili. Berarti adalah volume O2 sisa, saya tuliskan dulu. Volume O2 mula-mula dikurangi sama volume oksigen yang bereaksi. Volume CO2 tetap, volume CO2 itu volume CO2 yang pada saat akhir. Volume O2 mula-mula diketahui 59. Volume O2 yang bereaksi berarti adalah gabungan daripada bereaksi untuk reaksi yang pertama, yaitu adalah 8X, dan reaksi yang kedua, yaitu adalah 66 dikurangi X. Koefisien 5, oksigennya, ya betul. Ditambah sama volume gas CO2. Volume gas CO2 itu dikasih tahu 5X ditambah sama 42 kurangi 7X. Oke, saya tulis di sini. Yang di sebelah kiri berarti nggak ada perubahan, tetap 36. Ini saya hitung pelan-pelan, 59 dikurangi. Di sini berarti nilainya adalah 7X dikurangi dengan ditambah dengan 66 karena dia belum dibuka kurungnya, ditambah dengan 42 dikurangi dengan 2X. Dibuka kurung, 59 dikurangi 7X dikurangi 66 ditambah sama 42 dikurangi sama 2X. Oke, diselesain. Oke, di sini ada
ada yang salah, ada yang harus dibetulin, yaitu adalah yang ini, 66 min X. Ini nggak benar, ini seharusnya adalah perbandingannya kan 11. Berarti 11 per 1 dikali sama 6 min X, berarti adalah 66 dikurangi 11X. Berarti di sini kita bisa tulisin 66 dikurangi sama 11X. Berarti adalah min 3X. Jadi di sini min 3X. Berarti di sini adalah plus 3X. Nah, plus 66. Terus kemudian diselesain. 59 dikurangi dengan 66 ditambah sama 42. Hasil di sebelah kanan adalah 35. Yang di sebelah kiri 36, yang di sebelah kanan 35. X-nya itu ini adalah plus X, berarti X-nya ketemu 1. Sehingga dari 6 ml gas, dia kan kebagi 2, yaitu adalah C5H12 dengan C7H16. Kita bisa tahu tadi permisalan C5H12 kan X, berarti ini sebanyak 1 ml. Terus kemudian yang satunya adalah sebanyak 5 ml. Itu adalah jawaban untuk soal yang ini. Terus kemudian yang berikutnya, Avogadro. Avogadro dia bilang apa ya? Avogadro dia bilang pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang sama akan memiliki jumlah partikel yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau misalkan kita katakanlah cerita tentang suhu tertentu, katakanlah suhu berapa ya enaknya, 30 derajat Celcius. Misalkan kita punya tekanan 2 atmosfer. Nah, kita mau mengukur sesuatu 2 liter lah gas, katakanlah gas oksigen. Katakanlah di sini dia memiliki jumlah partikel berapa ya? 10 pangkat 20 partikel. Partikel itu oksigen itu kan dia bentuknya molekul, berarti dia adalah molekul oksigen. Nah, kalau di suhu dan tekanan yang sama, 30 derajat Celcius, 2 atmosfer, kita mau mengukur daripada 10 liter, katakanlah gas yang lain. SO2 misalnya, atau misalnya saya punya N2 lah, nitrogen, boleh. Kita mau nyari tahu berapa molekul, ya berarti perbandingannya itu perbandingan linear, karena dia bilang, atau saya ganti deh, ini 2 liter. Ya ini kalau 2 liter, nggak peduli gasnya apa, si Avogadro bilang, volume gas-gas yang sama, volume gas-gas yang tadi 2 liter, akan memiliki jumlah partikel yang sama juga. Jadi kalau misalkan ini 2 liter, 10 pangkat 20 partikel atau 10 pangkat 20 molekul, 2 liter juga, nggak peduli gasnya, ini tetap 10 pangkat 20. Jadi sebenarnya pada saat kita mau ngerjain yang Avogadro, kita bisa bikin perbandingan linear kayak seperti ini. Yaitu adalah V1 dibagi V2 sama dengan jumlah partikel 1 dibagi jumlah partikel 2. Ini punya Avogadro, ini volume, ini jumlah partikel. Jadi ya cobalah, di sini apa? Ini kita punya 10 liter gas nitrogen, jumlah partikelnya 3 kali 10 pangkat 22. Terus kemudian di sini kita punya 15 liter gas SO, berapa nih? 2. Tujuannya mau nyari ini berapa? Ya bandingin volume punya nitrogen dibanding volume punya SO2 sama dengan molnya punya nitrogen dibanding molnya punya SO2. Tinggal diisi. Volumenya nitrogen 10, volumenya SO2 15. Jumlah partikelnya itu N gede, saya salah nulis. 3 kali 10 pangkat 22. Ini N-nya 2, NCO2. Jadi ini tinggal coret, berapa ya? Bagi 2, bagi 3. Berarti jumlah partikelnya CO2 berarti sama dengan 9 per 2 kali 10 pangkat 22 molekul. Karena dia bentuknya kan molekul unsur. Dah, ya itu penjelasan untuk hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro.